Tidak seperti biasanya, tapi hari ini setelah bangun dari tempat tidur, gua tuh main lihat yang namanya kalender. Gak nyangka ya, sekarang sudah tahun 2021, yang artinya sudah sekitar 1 tahun semenjak mulai adanya pandemi virus corona atau COVID-19. Dan untuk kalian yang baru pertama kali hadir di channel ini, welcome. Seperti yang kita tahu, COVID-19 selama 1 tahun ini memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap banyak sekali aspek. Baik itu aspek pendidikan, agama, sosial, politik, pariwisata, hiburan, dan mungkin yang paling kita rasakan adalah aspek ekonomi. Banyak saudara-saudara kita yang mengeluh karena dampak dari COVID-19 ini. Ada yang nggak punya uang, ada yang tabungannya mulai menipis, ada yang di PHK, ada yang nggak dapat kerjaan, ada yang warungnya makin sepi, ada yang usahanya makin sepi, dan banyak lagi permasalahan yang sedang kita hadapi. Pada dasarnya, gue adalah seorang pelajar yang tidak suka dengan sekolah. Gue gak suka sama pelajaran-pelajaran yang menurut gue membosankan, yang menyebabkan gue sering tidur di kelas. Awalnya gue ngerasa senang dengan ekspektasi sesampainya di rumah, gue gak bakal merasakan yang namanya rasa bosan belajar di sekolah. Tetapi faktanya guru-guru di sekolah juga memberikan banyak sekali tugas-tugas yang membuat pikiran gue semakin kacau, kalut, dan yang gue suka dari sekolah cuman karena gue bisa bertemu dengan teman-teman gue dan diskusi atau cerita tentang cerita gue atau cerita mereka. Selain itu, kurangnya interaksi secara langsung. Kita berinteraksi menggunakan media sosial atau media virtual, yang mana itu cuma satu-satunya cara agar kita bisa berinteraksi dengan orang yang kita kenal. Ya, jadinya aktivitas gue ya di rumah aja. Hampir sama dengan cerita gue di video sebelumnya, tapi bedanya, saat pandemi ini gue kecanduan game online yaitu Mobile Legends. Tapi di video ini gue nggak mau membahas tentang Mobile Legends secara panjang lebar, so langsung aja kita ke intinya. Saat itu gue main Mobile Legends dari pagi hingga sore, hingga malam juga. Kadang gue main sendiri dan kadang juga mabar. Oke, gue paham. Sebelumnya di sini gue bukan mengatakan Mobile Legends, bukan bermaksud mengatakan. Oke, gue paham. Sebelumnya di sini gue bukan bermaksud untuk mengatakan kalau Mobile Legends itu buruk untuk semua orang. Karena kenyataannya banyak sekali streamer-streamer di Indonesia yang bisa sukses. Hanya dengan bermain game mereka mendapatkan penghasilan yang lumayan, atau setidaknya mereka bisa menafkahi diri mereka sendiri. Tapi yang terjadi di gue main Mobile Legends dari SMP dan sampai sekarang udah jago-jago juga. Gue gak ada perkembangan sama sekali, tapi begonya gue masih tetap lanjut main. Dan kemarin gue mencoba untuk main lagi, dan hasilnya gue kalah 2 kali di awal permainan. Tetap tidak ada perkembangan sama sekali. Tapi untuk Mobile Legends gue nggak hapus, tidak seperti Instagram. Tapi gue akhir-akhir ini udah jarang main Mobile Legends. Ya intinya akhir-akhir ini gue mulai mengurangi aktivitas-aktivitas yang menurut gue nggak berguna buat gue. Ya. Tapi setelahnya sekitar bulan April, gue sama abang gue ikut jadi relawan Satgas COVID-19. Kegiatannya yaitu menyemprotkan disinfektan ke rumah-rumah warga dan membagikan masker kepada warga-warga yang ada di desa gue. Dan gue selalu mendapatkan 1 buah nasi bungkus seusai kegiatan. Itu dilaksanakan setiap 1 minggu sekali. Dan tibalah pada suatu ketika, pas gue lagi main dan teriak-teriak, ibu gue masuk ke kamar gue dengan kondisi kamar yang sedang berantakan.
akhirnya ibu gue marah-marah karena kamar gue terbengkalai hanya karena gue main game. Dan datang lagi bapak gue juga ikut marah-marah, men. Iya, gue nggak bisa ngelak sih karena gue pun sadar yang gue lakukan sebenarnya salah, men. Dan setelah memarahi gue, bapak gue berinisiatif untuk mengajak gue kerja di kandang ayam milik bapak gue. Yo, selamat datang di My Bapak Kandang Ayam. Saya Inggrisnya kandang ayam apa ya? So, saat ini kita sedang berada di kandang ayam punya bapak gua. Dan di sini ada sekitar 2000 ekor ayam. Ayam-ayam ini harus dikasih makan setiap hari. Ya, ini dia makanannya. Bentuknya kayak gini. Setiap harinya ayam-ayam ini makan yang satu kandang ini yang isinya 2000 ekor. Kalau umurnya, ini umurnya berapa ya? Udah sekitar 30 hari kayaknya. Dan udah segede ini, men. Dan ayam-ayam ini perlu makanan ini sebanyak sekitar 7 karung per harinya. Kalau umurnya sudah sekitar 25 ke atas, yaitu 25 hari sampai 35 hari. Ya, gue bakal tunjukin gimana cara ngasih makan mereka. Akhirnya gue kerja sama bapak gue. Yap, bisa ditebak. Sama seperti anak kebanyakan, awal-awal gue kerja, gue selalu mengeluh. Ya karena gue nggak terbiasa merasakan yang namanya bekerja. Jadi bapak gue punya sekitar 3 kandang ayam dan kadang salah satunya kekurangan pakan karena pakan ayam tersebut belum datang. Jadi kadang gue harus angkat pakan ayam dari kandang yang lain yang stoknya masih banyak. Oke, setelah semua dikasih makan, sekarang kita akan menaburkan yang namanya sekam. Ini yang namanya sekam. Kalau kalian nggak tahu sekam itu terbuat dari kulit padi. Ya, hasil padi yang udah digiling, yaitu kulitnya ini disebut dengan sekam. Dan sekam ini digunakan untuk tempat si ayam-ayam ini tidur, tempat untuk mereka tinggal, sekaligus tempat untuk mereka buang kotoran. Dan kadang-kadang kalau misalnya sedikit terlambat naruh sekam itu, baunya itu bakal agak menyengat. Kalau kalian baru pertama kali masuk ke kandang yang seperti itu, mungkin muntah kalian. Oh, jangan salah Anda. Setelah panen, tai ayam itu bisa dijual, men. Dan penjualannya bisa bayar gua sekolah loh. So, jangan pernah meremehkan the power of tai ayam. Sekarang gue bakal nunjukin gimana cara naburnya, Pak. Sebelumnya sehabis kerja gue ngerasa capek banget dan gue selalu kepikiran untuk berhenti dari pekerjaan tersebut. Setelah 1 bulan, gue mendapatkan gaji pertama gue. Gue seneng banget karena awalnya makhluk yang tidak berguna seperti gue bisa menghasilkan uang ya yang setidaknya bisa untuk gue beli kuota, men. Gue tahu ada sebagian teman kita yang hidupnya nggak seenak gue, dan mungkin ada yang lebih enak daripada gue. Jujur gue happy ya, walaupun gue belum bisa beli semua barang yang gue mau, dan gue nggak yakin kalau setelah membelinya gue bakalan beneran bahagia. Karena gue sadar kadang gue membeli barang hanya untuk memenuhi gengsi gue dan tidak ada gunanya buat gue. Menyiksa diri kita membuat orang lain bahagia. Setelahnya, kegiatan yang kami lakukan adalah ngobrol.
Sebelumnya gue ngekos di Ubud karena gue sekolah di sana. Kami sangat jarang mendapatkan kesempatan untuk mengobrol karena gue hanya pulang seminggu sekali. Terkadang kami mendapatkan kesempatan tersebut, tapi lebih seringnya enggak. Karena ya bapak ibu gue sibuk. Yang gue sayangkan adalah ketika awal pandemi, yaitu sekitar bulan Februari sampai April, gue sudah di rumah dan punya banyak waktu luang, tapi gue malah menggunakannya untuk hal-hal yang tidak berguna buat gue. Tapi setelah gue mulai kerja sama bapak gue, tanpa sadar gue sudah melakukan banyak sekali perbincangan dengan bapak dan ibu gue. Gue dengerin banyak sekali cerita dari mereka, dari yang mereka kecil, sampai mereka dewasa, sampai ditinggal orang tua, sampai hidup melarat, dan sampai sekarang. Yang gue salut adalah perjuangan mereka dengan kondisi ditinggal oleh orang tua. Kalau gue di posisi mereka, nggak tau lah bakal gimana jadinya. Dengan hiruk-pikuk yang mereka hadapi, gue jadi ngerasa takut untuk menjalani kehidupan yang sebenarnya, men. Tapi dari cerita-cerita mereka, gue juga mendapatkan banyak sekali cara-cara untuk menghadapi masalah-masalah yang mereka hadapi. Dan hal ini juga menyadarkan gue, sebenarnya ini adalah saat-saat gue untuk berdiskusi dengan mereka tentang mungkin cita-cita gue dan hal yang mau gue capai. Kalau semisal nanti gue udah kerja atau nikah, pasti gue bakal lebih jauh lagi dari mereka. Ya intinya gue takut untuk menyia-nyiakan kesempatannya saat ini gue dapatkan, dan gue juga takut untuk merasakan hal yang sama dengan yang mereka rasakan ketika mereka ditinggal oleh kedua orang tua mereka. Selain itu, setelah gue pikir-pikir, sebenarnya gue juga dikasih kesempatan untuk lebih mengenal diri gue sendiri. Karena semenjak adanya pandemi ini, kegiatan gue kebanyakan di dalam kamar gue. Gue ngerasa selama ini gue terlalu fokus terhadap hal-hal yang ada di sekitar gue, tetapi gue melupakan diri gue sendiri. Pas gue di kamar, gue sering merenung. Gue mulai mikirin banyak hal dan mulai timbul pertanyaan-pertanyaan di dalam otak gue. Seperti, sebenarnya gue siapa? Gue bisa jadi apa? Hal-hal yang penting menurut gue, dan lain semacamnya. Gue ngerasa seolah selama ini gue cuma mengikuti arus tanpa punya kontrol terhadap hidup gue sendiri. Gue cuma ikut-ikutan sama orang lain, dan gue jarang mikir untuk mau menjalani hidup gue seperti apa, rencana gue ke depannya gimana, nanti gue harus punya apa, dan cara dapetinnya gimana. Hal itu baru akhir-akhir ini gue pikirkan. So, kesimpulannya adalah, oh iya, E tambah R sama dengan O. Gue nemu rumus ini entah di mana, gue lupa. Tapi yang jelas, rumus ini bukan keluar dari otak gue yang tiba-tiba betak keluar begitu aja. Jadi gini. E adalah event atau peristiwa yang terjadi, tidak bisa kita atur, dan kadang negatif dan juga kadang positif. R adalah reaction atau reaksi yang kita berikan terhadap hal tersebut. Juga bisa negatif atau positif, tapi bedanya bisa kita atur. Dan O adalah output atau hasilnya. Contohnya COVID-19 ini dengan dampak positif dan negatif yang diberikan. Apabila reaksi kita positif terhadap dampak yang dibawanya, hasilnya juga akan positif. Dan apabila reaksi kita negatif, ya hasilnya juga akan negatif. Gue percaya kalau setiap hal pasti memberikan dampak positif atau negatif. Memang benar COVID-19 ini sudah mengubah beberapa aspek dari kehidupan kita. Dan di beberapa situasi benar juga sih kalau mengeluh adalah suatu cara yang sangat mudah kita lakukan untuk meluapkan emosi kita seperti saat ini. Tapi menurut gue pribadi sebenarnya masih banyak hal yang lebih bermanfaat yang bisa kita lakukan ketimbang kita cuma gabut bengong doang. Oke, mungkin itu saja. Seperti di video sebelumnya, ini merupakan pendapat pribadi gue. Kalau semisal kalian tidak setuju, silahkan komen di bawah. Dan kalau semisal kalian punya dampak positif corona seperti cerita gue saat ini, silakan kalian tulis cerita kalian di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thanks for watching and so good. Oh iya.